warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Miko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Uko? Alhamdulillah sehat Mas. Baik. Gimana Pak Mas Miko hari ini kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Pak Uko. Pak Uko, sebelum kita melakukan coaching, ya sebagai awal saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan ini Pak Uko. Oke, monggo silakan. Baik, untuk Pak Uko, pertama saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian pada kegiatan hari ini. Nanti coach dan coachee akan saya amati. Ya, siap. Berikutnya, sesuai dengan rubrik penilaian, nanti apakah sudah sesuai dengan alur tilta atau belum. Nah, kemudian nanti Pak Uko bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana nanti coachee akan merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan juga jangan lupa nanti bisa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama Pak Uko, kompetensi apa yang ingin Pak Uko kembangkan pada coaching kali ini Pak? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini adalah perhatian penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, untuk kompetensi yang mana dulu Pak yang ingin dikembangkan secara spesifik, yang ingin diobservasi pada kesempatan ini? Kompetensi yang akan dikembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, untuk indikatornya yang mana Pak yang ingin dikembangkan pada proses kali ini? Indikatornya Pak? Oh ya, saya ingin pada coaching kali ini coaching berhasil menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi coaching. Baik, untuk pertanyaan saya demikian dulu Pak. Pada pra observasi kali ini silakan Pak Uko dan Bu Rina selaku coachingnya melakukan percakapan coaching. Begitu Pak. Ya, terima kasih Mas kesempatannya. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rina. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Uko. Bagaimana kabarnya Mbak Rina? Ya, alhamdulillah Pak, sehat. Uko bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Mbak. Tadi sepertinya saya mendengar kalau Mbak Rina mau ada sesuatu yang akan diceritakan ke saya, itu betul nggak Mbak? Betul Pak. Oh, iya. Ini ada keresahan yang ingin saya ceritakan gitu ke Pak Uko. Oh, iya. Tapi sepertinya waktu kita hanya terbatas Mbak, kira-kira hanya 15 menit saja karena ini kita menggunakan waktu istirahat siswa lah. Kira-kira apa Mbak yang ingin disampaikan? Gini Pak, ini terkait dengan rekan-rekan guru dengan metode pembelajaran yang dari tahun ke tahun itu kok masih sama, tidak ada perubahan dalam cara penyampaiannya, itu masih metodenya itu masih ceramah, masih konvensional. Nah, sehingga membuat pembelajaran di dalam kelas itu tidak bervariatif. Padahal pada zaman sekarang kan ini pembelajarannya itu sudah berteknologi, terus kita juga harusnya itu dapat melakukan pembelajaran yang kreatif dan juga inovatif gitu Pak. Oh, baik. Berarti kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan dari Mbak Rina adalah pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu kurang variatif, begitu ya Mbak? Ya, betul Pak. Jadi pembelajarannya itu kurang bervariasi, terus tidak menggunakan media pembelajaran, mode pembelajarannya juga masih lama, yaitu ceramah. Nah, dari permasalahan itu kira-kira apa yang akan kita dapatkan Mbak dari ngobrol kita kali ini Mbak? Saya inginnya ada perubahan Pak di sekolah ini. Jadi dalam hal penyampaian pembelajaran di kelas itu ada perubahan dari ceramah dengan metode yang apa gitu Pak. Nah, dari perubahan itu kira-kira yang Mbak Rina harapkan itu perubahan yang seperti apa Pak?
saya ingin adanya perubahan baik metode ataupun media pembelajaran dari rekan-rekan kerja agar lebih bervariasi gitu Pak. Jadi misalnya menggunakan quizzes ataupun setidaknya itu menggunakan PowerPoint interaktif gitu Pak. Lebih baiklah daripada hanya ceramah saja tidak menggunakan model pembelajaran apapun. Oh gitu. Nah, dari apa yang ingin Mbak Rina capai tadi, dari penggunaan metode, kemudian model, ataupun media pembelajaran itu, pencapaian yang sangat baik, gitu Mbak. Nah, apabila berubah semuanya, kira-kira dari angka 1 sampai 10, ini di sekolah Mbak Rina sekarang ini kira-kira pada level berapa Mbak? Nah, untuk terkait permasalahan yang saya hadapi sekarang ini masih pada level 5 Pak, karena di sekolah tersebut itu di sekolah ini itu masih banyak guru-guru senior. Jadi untuk pemakaian media pembelajaran mereka itu sangat kesulitan dan kebanyakan itu tidak mau ribet gitu Pak. Nah, dengan kondisi seperti sekarang ini kira-kira level berapa yang kira-kira bisa ditingkatkan untuk kegiatan pembelajarannya agar kegiatan pembelajarannya lebih bervariatif lagi Mbak? Mungkin saya akan meningkatkannya itu dari level 5 menuju ke level 7 Pak. Jadi mungkin untuk level di atas 7 itu agak sulit Pak, karena mengingat SDM yang kebanyakan guru senior ada di sekolah ini. Nah, dari level 5 ke level 7, kira-kira usaha apa yang akan Mbak Rina lakukan ini untuk mencapai perubahan atau target dalam pembelajaran agar ke depan itu pembelajaran lebih bervariatif Mbak? Rencananya yang pertama itu saya akan melakukan mentoring secara langsung. Iya. Jadi secara bergantian untuk mengajarkan bagaimana cara membuat media ataupun menggunakan media pembelajaran. Tapi selain itu, kira-kira ada nggak strategi lain yang akan Mbak Rina terapkan dalam usaha tadi untuk pembelajaran agar lebih bervariatif? Ada lagi nggak? Rencananya saya akan berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah atau dengan Wakasek Kurikulum untuk membuat kegiatan pelatihan seperti workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru dalam penggunaan media pembelajaran sehingga hasil belajar di dalam kelas itu juga meningkat. Nah, dari dua hal tadi, satu mentoring, kemudian yang kedua workshop, itu dari kedua rencana itu mana yang akan lebih didahulukan dalam waktu dekat untuk direalisasikan? Nah, rencananya untuk yang secepatnya itu kegiatan yang mentoring Pak, karena untuk ya. workshop itu ya Pak, karena untuk workshop itu perlu banyak persiapan, dari misalnya konsultasi dulu ke kepala sekolah, terus kemudian ada biaya yang dikeluarkan, terus kemudian membuat undangan, mencari narasumber, atau masih ada hal-hal yang lainnya. Dari kegiatan mentoring tadi, kira-kira apakah perlu support atau bantuan dari pihak yang lain? Ya, rencananya nanti saya akan minta bantuan yang memiliki basic IT yang bagus Pak. Seperti di sekolah ini tuh ada Bu Nur juga, ada Pak Juni, dan masih ada beberapa teman lainnya. Oh. Oke, berarti Mbak Rina akan melakukan mentoring dengan berkolaborasi dengan teman sejawat, itu ya Mbak? Iya, gitu. Nah, kira-kira kapan akan melakukan kegiatan mentoring itu Mbak? Rencananya ini secepatnya Pak. Secepatnya. Jadi rencananya ini mulai minggu depan sudah dimulai dilaksanakan. Saya akan mencoba untuk koordinasi dulu dengan teman-teman, terus kemudian mencoba berkolaborasi agar dapat berjalan dengan baik kegiatannya. Oh, alhamdulillah. Berarti Mbak Rina ini sudah ada gambaran langkah atau bagaimana upaya untuk menciptakan perubahan dalam pembelajaran yang lebih variatif. Nah, saya tunggu kabar selanjutnya ya Mbak. Percakapan hari ini kita cukupkan. Nanti mentoringnya dengan cara kolaborasi dengan teman-teman bisa berjalan dengan baik. Baik, gitu, Pak. Jadi
Terima kasih Pak Kuku karena sudah mau mendengarkan ngobrol-ngobrol kita tadi, sudah mau mendengarkan cerita-cerita keresahan saya, dan mau meluangkan waktunya. Terus kemudian mudah-mudahan hal-hal ini bisa membuat perubahan di sekolah saya nanti. Oke Mbak, mungkin nanti kalau di waktu lain ada sesuatu yang ingin diceritakan lagi, saya membuka lebar untuk kita ngobrol atau diskusi Mbak. Terima kasih Pak Kuku. Ya, sama-sama Mbak. Assalamualaikum Pak Kuku. Waalaikumsalam Mas Miko. Baik, Pak Kuku tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Rina ya Pak ya? Iya betul. Nah, sebelum penutupan Pak, saya akan mengajukan pertanyaan terkait pasca observasi pertama. Ya. Nah, apa saja yang Bapak lakukan pada saat coaching tadi Pak, terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya melakukan alur coaching dengan alur delta, seperti menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu dapat membantu coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Ya, tadi sudah bagus. Menurut saya Pak, sebagai pengamat, tadi proses coaching sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bapak tadi juga sudah berusaha menggali dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada coach sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian untuk pertanyaan terakhir Pak, kompetensi apa lagi Pak yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan Pak? Kompetensi yang dapat saya lakukan yaitu lebih memahami lagi proses Tirta, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Ya, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi begitu ya Pak ya. Iya. Oke Pak, kapan-kapan kita bisa bertemu lagi, berikutnya bisa melakukan aktivitas yang lain Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kuku. Bagaimana kabarnya Mbak hari ini, Mbak? Alhamdulillah Pak, baik. Gimana Pak Kuku kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat juga. Gini Mbak, sebelum kita melakukan kegiatan coaching kali ini sebagai langkah awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Mbak. Pertama, saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian kita kali ini. Coach dan coaching akan saya amati, dan nanti sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Nah, kemudian bagaimana Mbak Rina memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching nanti merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan juga jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama, apakah kompetensi yang akan Mbak Rina kembangkan pada coaching kali ini, Mbak? Rencananya kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan nanti yang terakhir mengajukan pertanyaan berbobot. Oh gitu, berarti ada 3 hal Mbak ya. Tapi dari 3 hal itu, kompetensi mana yang akan Mbak Rina kembangkan terlebih dahulu secara spesifik yang ingin diobservasi kali ini, Mbak? Rencananya saya kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik itu yaitu yang pertama mendengarkan aktif, terus kemudian yang kedua itu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari 2 hal itu, indikator yang bagaimana yang ingin Mbak Rina proses pada kegiatan coaching kali ini?
saya ingin saya ini nanti berhasil menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, demikian dulu ya Mbak untuk kegiatan pra-observasinya kali ini. Silakan Mbak Rina melakukan coachingnya terhadap kucing. Terima kasih Pak Kuku atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum Pak Mikul, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rina, alhamdulillah kabar saya baik Bu. Nah, dengar-dengar ini Pak Miko ada yang ingin diceritakan ini, cerita apa Pak Miko? Iya Bu, betul sekali. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dengan Bu Rina hari ini Bu. Oh, tapi gini ya Pak Miko, kita tidak punya banyak waktu karena ini mengambil waktu sela-sela istirahat, jadi saya menyediakan waktunya hanya 15 menit. Kira-kira apa ini Pak Miko yang akan disampaikan? Masih Bu, ini begini Bu. Jadi apa yang saya sampaikan ini terkait dengan rekan-rekan guru saya Bu, yang metode mengajarnya itu Pak dari tahun ke tahun tidak ada perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran. Kemudian untuk metodenya juga masih konvensional, yaitu ceramah lagi. Nah, untuk membuat pembelajaran di kelas itu tidak bervariatif begitu. Jadi padahal kalau zaman sekarang kan harusnya apa-apa sudah berteknologi. Nah, kita dapat melakukan pembelajaran yang bervariatif dan inovatif begitu kan. Nah, jadi ini saya garis bawahi ya, berarti permasalahannya Pak Miko ini adalah pembelajaran yang dilakukan guru-guru di sekolah Pak Miko itu kurang variatif, bukan begitu ya Pak? Iya betul Bu, jadi pembelajaran kurang bervariatif, kemudian tidak menggunakan media pembelajaran dan juga metode pembelajarannya juga masih yang lama begitu Bu. Ini kira-kira dari percakapan kita ini apa yang akan kita dapatkan? Ini Bu, saya ingin mendapatkan adanya perubahan Bu yang ada di sekolah saya. Jadi khususnya dalam hal ini penyampaian pembelajarannya itu. Jadi yang Pak Miko harapkan adalah adanya perubahan, gitu ya Pak Miko? Iya Bu. Nah, kira-kira perubahan apa yang ingin didapatkan? Saya ingin adanya perubahan Bu, baik metode ataupun pembelajaran rekan-rekan kerja agar lebih bervariatif, ya, misalnya dalam menggunakan puisi, kemudian penggunaan PowerPoint interaktif gitu. Jadi setidaknya lebih baik Bu daripada hanya menggunakan metode ceramah dan tanpa media apapun gitu. Jadi dari yang ingin Miko capai, dari metode, model ataupun media pembelajaran itu kan pencapaiannya kan sudah sangat baik. Apabila dapat berubah semangatnya, kira-kira dari 1 sampai 10 di sekolah Miko yang sekarang ini itu berada pada level berapa? Sekolah saya mungkin masih di level 5 Bu, karena di sekolah saya ini banyak guru senior. Jadi untuk melakukan membuat media mereka itu sangat kesulitan atau belum terbiasa, dan bahkan ada yang mengatakan tidak mau ribet begitu Bu. Jadi untuk kondisi yang sekarang ini kira-kira level berapa yang akan ditingkatkan lagi untuk perubahan pembelajaran agar bisa lebih bervariatif? Mungkin dari saya menginginkan sampai di level 7, karena untuk level yang agak tinggi itu masih sulit ya, melihat SDM guru-guru yang ada di sini itu ya masih sulit begitu. Jadi ini dari pencapaiannya dari level 5 ke level 7.
usaha apa ini yang akan Pak Miko lakukan untuk mencapai adanya perubahan pada pembelajaran agar lebih bervariatif? Iya Bu, saya memiliki rencana yang akan saya lakukan. Pertama melakukan mentoring Bu, secara langsung, kemudian bergantian untuk mengajarkan bagaimana membuat dan menggunakan media pembelajaran. Selain itu ada nggak Pak Miko strategi yang akan Pak Miko terapkan agar teman-teman itu nyaman dengan cara penyampaiannya? Ya Bu, saya juga akan mencoba konsultasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan wakasek kurikulum untuk membuat kegiatan yang berupa pelatihan ya, seperti workshop yang tujuannya itu untuk meningkatkan kompetensi guru dan juga menggunakan media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar murid sehingga nanti pembelajarannya ya tidak menggunakan metode lama lagi seperti itu. Jadi pada itu sudah merencanakan mentoring dan workshop dan itu ya Pak Miko ya. Dari kedua rencana itu Pak Miko lebih cepat dalam waktu dekat ini itu akan merealisasikan yang mana? Sepertinya untuk yang mentoring Bu, karena untuk workshop itu kan perlu banyak persiapan ya, seperti konsultasi dengan kepala sekolah, kemudian membutuhkan biaya dan juga membuat undangan dan juga mencari narasumber dan yang lainnya Bu. Dari kegiatan mentoring individu apakah Pak Miko itu perlu support dengan pihak lain? Iya sih Bu, jadi nanti saya akan minta bantuan yang memiliki basic atau keterampilan IT yang bagus ya, seperti di sekolah saya itu ada Bu Nur, kemudian ada Pak Joni juga, seperti itu Bu. Oh gitu. Ya berarti nanti Pak Miko akan melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan teman sejawat, begitu ya? Iya Bu, betul Bu. Oke, kira-kira nih kapan akan melakukan mentoring ini? Saya berusaha secepatnya dulu. Jadi insya Allah minggu depan saya sudah mulai melaksanakan dan saya akan mencoba untuk kemudian nanti dengan teman saya dulu sehingga nanti juga bisa berkolaborasi agar dapat berjalan dengan baik. Kemudian dari situ nanti gambaran saya itu dapat terwujud perubahan yang ada di sekolah ini dengan membuat mentor individu dan nanti juga berkonsultasi dengan teman yang ahli atau basicnya di IT sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang bervariatif seperti itu. Ya alhamdulillah ya Pak Miko sudah ada gambaran kegiatan kedepannya lagi seperti apa dan nanti katanya akan melakukan mentoring secara individu. Alhamdulillah nanti saya tunggu perkembangannya, terus saya tunggu juga cepatnya, secepatnya. Baik Bu Rina, terima kasih hari ini Bu Rina sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan memberikan semangat seperti itu. Mudah-mudahan nanti bisa saya buat secepatnya untuk perubahan di sekolah saya ini Bu. Mungkin lain waktu kita juga ketemu lagi kalau misalnya ada yang ingin diceritakan lagi juga ya. Baik siap Bu, terima kasih sekali lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Miko tadi ya. Sebelum penutupan saya akan mengajukan pertanyaan terkait kegiatan pasca observasi. Pertama, apa yang sudah Mbak Rina lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya melakukan coaching dengan alur-alur seperti menanyakan tujuan, terus kemudian identifikasi, terus kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat membantu coaching yaitu Pak Miko dalam menyelesaikan permasalahan.
Ya, oke. Tadi Mbak Rina dan Mas Miko sudah melakukan proses coaching. Menurut pengamatan saya sebagai pengamat, tadi untuk proses coachingnya sudah berjalan dengan baik, dan proses alurnya setelah termati juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Mbak Rina juga sudah bisa menggali, memberi pertanyaan-pertanyaan pada Puji Mas Miko, sehingga akhirnya Mas Miko itu bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Nah, pertanyaan terakhir untuk Mbak Rina, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Mbak Rina berdasarkan hasil dari melakukan coaching tadi? Ya, rencananya kompetensi yang akan dapat saya lakukan yaitu lebih memahami lagi bagaimana proses kita, sehingga saya dapat melakukan coaching agar bisa lebih baik. Ya, semoga nanti ke depannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke, gitu Mbak. Sampai di sini dulu, kapan-kapan kita bisa ngobrol dan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Niko? Alhamdulillah, kabar saya baik. Dengan Ya, alhamdulillah baik juga Pak. Nah, ini sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal observasi akan mengajukan beberapa pertanyaan ini Pak. Nah, pertanyaan yang pertama saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian kita. Jadi nanti coach dan juga coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana nanti Pak Miko memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana nanti coachee merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya, dan juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, terus kemudian proses kreatif, terus yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Nah, ini ada pertanyaan yang pertama, yaitu kompetensi apakah yang akan Pak Miko kembangkan pada coaching kali ini? Jadi untuk kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, atau juga menjelaskan, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kompetensi mana ini yang akan Pak Miko kembangkan secara spesifik yang ingin saya observasi? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, indikator yang bagaimana yang ingin Pak Miko Pak Miko inginkan saat coaching kali ini? Saya ingin coach saya, Pak Hugo, nanti berhasil menemukan solusi dari permasalahannya ataupun menemukan langkah-langkah dalam menemukan permasalahan yang dihadapinya, gitu. Baik, sekian dulu praobservasi kita. Nanti silakan Pak Miko dengan Pak Teguh melakukan coaching. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Miko. Silakan dilakukan coaching. Yes, terima kasih Bu Dina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Miko, Bagaimana kabarnya Pak Koko hari ini? alhamdulillah sehat. Mas Miko gimana Mas Miko? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Pak Koko, dengar-dengar kemarin Pak Koko mau menceritakan sesuatu ya? Betul, ada sesuatu yang masih mengganjal di benak saya yang perlu saya ceritakan pada Mas Miko. Baik Pak Koko, akan tetapi untuk hari ini saya tidak punya waktu yang lebih Pak. Mungkin untuk 15 menit cukup ya? Untuk istirahat ini kan mepet begitu, jadi ya kira-kira 15 menit. Nanti silahkan Pak Koko mau menyampaikan apa yang disampaikan.
Begini Mas Miko, terkait dengan rekan-rekan guru yang metode mengajarnya itu misalnya mati dari tahun kok tidak ada perubahan dalam penyampaian proses pembelajarannya. Kebanyakan itu masih konvensional, ceramah lagi, tidak kurikulum ceramah lagi, dan membuat pembelajaran di kelas itu kok ya tidak bervariatif gitu. Padahal pada zaman sekarang ini kan ya apa-apa sudah berteknologi. Nah ini kita dapat melakukan pembelajaran yang tentunya lebih bervariatif dan inovatif. Baik Pak Kuko, jadi kalau boleh saya garis bawahi, berarti permasalahan yang Pak Kuko hadapi adalah pembelajaran yang dilakukan guru kurang variatif, bukan begitu ya Pak ya? Iya betul Mas, jadi intinya pembelajaran kurang bervariatif, tidak menggunakan media pembelajaran, model pembelajarannya juga masih yang lama. Oke Pak Kuko, jadi untuk kira-kira dari saat ini kita bercakap-cakap itu apa yang ingin kita dapatkan Pak? Saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal proses pembelajarannya. Oke, jadi yang diharapkan adalah perubahan, begitu ya Pak ya? Iya betul. Kira-kira Pak Kuko untuk perubahan yang diinginkan Pak Kuko, yang ingin dilihat atau yang ingin didapatkan itu apa Pak? Saya menginginkan adanya perubahan baik metode maupun media pembelajaran rekan-rekan guru agar pembelajaran itu lebih bervariatif. Nah misalnya saja menggunakan kuisis ataupun PowerPoint yang interaktif. Nah setidaknya lebih baik daripada hanya menggunakan metode ceramah tanpa media apapun. Baik, dari yang ingin dicapai Pak Kuko yaitu dari penggunaan metode, kemudian model ataupun media pembelajaran itu untuk mencapai pencapaian yang sangat baik. Nah, apabila dapat merubah semuanya Pak, kira-kira dari skala 1 sampai 10 itu sekolah Bapak sekarang itu berada pada level berapa ya Pak ya? Sekolah saya itu sepertinya di kisaran level 5, karena di sekolah saya itu banyak terdapat guru-guru senior, jadi dalam pemakaian media mereka itu masih sangat kesulitan, dan intinya mereka itu tidak mau ribet karena kenyataannya tahun-tahun yang lalu pun dengan metode seperti itu juga sudah bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Baik Pak Kuko, ya, untuk kondisi sekarang ini kira-kira level berapa ini Pak yang bisa Pak Kuko tingkatkan untuk perubahan pembelajaran agar lebih bervariatif lagi Pak? Mungkin nanti bisa ditingkatkan dari level 5 menjadi level 7. Nah karena untuk level yang agak tinggi lagi terus terang sebenarnya agak sulit karena SDM yang ada di sekolah saya itu sudah banyak yang hampir pensiun. Ya, level dari 5 ke level 7 begitu ya Pak ya. Nah, ini kira-kira usaha apa ini yang Pak Kuko lakukan untuk mencapai adanya perubahan pada pembelajaran agar bisa lebih bervariatif Pak? Nanti rencana yang akan saya lakukan yang pertama adalah mentoring secara langsung, secara bergantian untuk mengajarkan bagaimana membuat dan menggunakan media pembelajaran. Ya, selain itu Pak, ada tidak ya strategi yang Bapak akan terapkan kepada teman-temannya itu bisa nyaman dan cara penyampaiannya seperti itu Pak? Saya juga akan berusaha konsultasi dengan Pak Kepala Sekolah, tapi sebelumnya juga akan pasang-pasang dulu dengan Wakasek kurikulum agar nanti di sekolah ini ada pelatihan atau workshop yang tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kompetensi guru dalam penggunaan media pembelajaran dalam rangka meningkatkan hasil belajar murid dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Karena nanti dengan seperti ini harapannya sekolah ini juga
akan menganggarkan dalam RKS-nya. Baik, tadi Pak Uko merencanakan mentoring dan workshop. Ya, Nah, ya. dari kedua itu mungkin rencana yang lebih cepat dalam waktu dekat ini yang ingin direalisasikan yang mana dulu, Pak? Yang jelas yang mentoring dulu, Mas. Karena dengan mentoring ini untuk mentoring ini lebih cepat, persiapan juga tidak terlalu ribet. Tapi untuk workshop ini kan perlu banyak persiapan. Nanti yang pertama seperti tadi yang saya katakan, untuk konsul dulu dengan kepala sekolah, kemudian juga dengan bapak kurikulum, itu juga akhirnya juga merambah ke biaya, kemudian undangan, kemudian mencari narasumber yang betul-betul relevan dengan apa yang akan kita workshopkan, seperti itu. Ya. Kemudian untuk dari kegiatan mentoring individu itu, Pak, apakah perlu adanya support, Pak, dari pihak lain? Ya tentunya ada. Nanti saya akan minta bantuan pada teman-teman yang mempunyai basic IT yang bagus. Seperti di sekolah saya itu ada Bu Nur, kemudian ada Pak Joni, dan juga teman lain yang nanti kiranya bisa membantu kegiatan ini. Oke, berarti untuk melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi begitu ya, Pak, dengan teman sejawat dulu begitu ya, Pak ya? Iya, Mas Bro. Ya, kira-kira ini kapan, Pak, akan melakukan kegiatan mentoring ini? Ya secepatnya, saya kira lebih baik kalau bisa ya, insya Allah itu minggu depan saya sudah melakukan mentoring untuk koordinasi dulu dengan teman-teman saya dan mencoba juga untuk berkolaborasi agar dapat berjalan dengan baik nantinya. Nah, dari pembicaraan kita ini saya mendapatkan gambaran bagaimana terjadinya perubahan di sekolah saya. Dengan cara mentoring individu juga bisa kolaborasi dengan teman yang ahli IT sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang lebih bervariatif dan inovatif lagi. Ya, alhamdulillah Pak Uko. Jadi sudah ada gambaran ya bagaimana cara menciptakan perubahan dalam pembelajaran yang lebih bervariatif begitu. Iya. Baik Pak Uko, saya tunggu kabar selanjutnya ya. Untuk percakapan kita mungkin cukup sampai di sini dulu. Semoga nanti mentoringnya bisa berkolaborasi dengan teman-teman, bisa berjalan dengan baik begitu ya Pak ya. Amin, minta doanya juga Mas. Terima kasih sudah mau ngobrol-ngobrol, cerita-cerita tentang kegaulan saya, dan sudah mau meluangkan waktu juga, dan mudah-mudahan ini bisa membuat perubahan yang lebih baik di sekolah saya. Baik, amin Pak Uko. Semoga di kegiatan mentoring Pak Uko nanti bisa berjalan dengan baik. Amin. Kemudian untuk lain waktu Pak Uko, kalau misalnya ada yang ingin diceritakan, monggo saya bisa meluangkan waktu, nanti kita bisa ngobrol bersama-sama. Seperti itu Pak Uko. Iya, siap Mas, siap. Baik Uko, terima kasih. Semoga bisa berjalan dengan baik. Karena saya ada jam lagi ini, saya tutup dulu nih Pak Uko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Mas Miko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Miko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Nah, tadi kan Pak Miko sudah melakukan coaching dengan Pak Miko, begitu kan? Nah, sebelum penutupan ini, setelah ini ada pasca observasi, saya akan mengajukan pertanyaan yang terkait itu. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Miko lakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya Bu, jadi saya sudah melakukan alur coaching dengan menggunakan alur Tirta, seperti menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat memberikan ataupun dapat membantu coach saya dalam menyelesaikan permasalahannya, seperti itu. Oke, nah tadi kan menurut saya sebagai pengamat, tadi coaching yang dilakukan oleh Pak Miko dan Pak Buku itu sudah berjalan dengan baik, dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Terus kemudian saya juga tadi melihat Pak Miko sudah menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Buku sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Terus kemudian ini ada pertanyaan terakhir, Pak.
Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Iya Bu. Jadi untuk kompetensi yang dapat saya lakukan yang bisa mengalami apa namanya lebih menemukan lagi Bu. Jadi proses dari adanya Tirta itu saya bisa memahami lagi sehingga dapat melakukan coaching lebih baik lagi seperti itu Bu. Tapi semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak Miko. Sampai di sini dulu Pak Miko, kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol dan ketemu lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.